Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat walaupun masih belajar dari rumah. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ke-16 untuk mata pelajaran matematika. Nah, hari ini masih meneruskan pembelajaran pertemuan yang lalu, yaitu masih tentang himpunan, dan sekarang sudah masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ini terdiri dari 4 bagian ya. Untuk 2.1 yaitu tentang kardinalitas himpunan, 2.2 himpunan bagian, 2.3 himpunan kuasa, dan 2.4 yaitu tentang kesamaan dua himpunan. Kita simak satu-satu. Untuk kardinalitas himpunan, nah kalian daftar anggota-anggota himpunan berikut dan hitunglah jumlah anggotanya. Di pertemuan sebelumnya, beberapa minggu atau beberapa pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang penyajian himpunan ya, dengan cara mendaftar anggotanya. Pasti masih ingat. Jika himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 10, kemudian himpunan B itu X, jika X-nya adalah huruf vokal, kemudian yang himpunan C adalah nama bulan dalam setahun yang dimulai dengan huruf J. Kira-kira untuk himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 10, anggotanya apa saja? Karena dibatasi ya di sini kurang dari 10, sedangkan bilangan asli mulai dari 1, maka anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga jumlah anggotanya ada 9. Nah, untuk kardinalitas himpunan, lambangnya adalah N. NA artinya kardinalitas himpunan dari himpunan A. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 9, sehingga dituliskan NA sama dengan 9. Untuk yang B, X adalah huruf vokal, berarti huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O, sehingga jumlah anggotanya adalah 5. Nah, jika dituliskan untuk kardinalitas, maka dituliskan NB, dibaca kardinalitas dari himpunan B, itu sama dengan 5. Yang C, himpunan C nama bulan dalam setahun yang dimulai dengan huruf J. Apa saja yang nama bulan dimulai dengan huruf J? Ya, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Sehingga jumlah anggotanya ada 3. Dan dituliskan dalam bentuk kardinalitas, itu lambangnya adalah NC, karena himpunannya himpunan C ya. Sehingga NC sama dengan 3. Nah, itu adalah kardinalitas. Jadi kardinalitas itu apa? Maka kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Nah, itu adalah kardinalitas. Jadi kalau banyak anggotanya 7, berarti kardinalitas himpunannya adalah 7. Kardinalitas himpunan dinotasikan dengan NA. Misalnya ya, dibaca kardinalitas dari himpunan A. Kalau NB berarti kardinalitas dari himpunan B. Kalau NP berarti kardinalitas dari himpunan P. Jadi tergantung nama himpunannya itu dinyatakan dengan lambang apa. Kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Yang kedua yaitu tentang himpunan bagian. Oke, Ibu mempunyai 3 buah himpunan. Misalnya himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Sekarang coba kalian tentukan. Yang pertama, apakah setiap anggota A ada di C? Coba kalian perhatikan, anggota A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota C itu 1 sampai 6. Kalau kita lihat setiap anggota A ada di C ya. Ya, berarti yang ini
Ya, bahwa setiap anggota A ada di C. Maka himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari C. Sekarang yang B, apakah setiap anggota B ada di C? Coba kalian perhatikan, anggota B itu 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan C 1 sampai 6. Maka dapat dilihat di sini bahwa setiap anggota B ada di himpunan C. Jadi jawabannya ya. Maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari C. Untuk yang C, apakah setiap anggota A ada di B? Coba kalian perhatikan, anggota A itu 1, 2, dan 3, sedangkan anggota B adalah 4, 5, 6. Maka jawabannya ini adalah tidak ya, karena tidak ada anggota A yang ada di B atau begitu pun sebaliknya. Maka A bukan himpunan bagian dari B. Dan yang D, apakah setiap anggota C ada di A? Coba kalian perhatikan. C itu 1 sampai 5, sedangkan A adalah 1, 2, dan 3. Setiap anggota C tidak ada di A ya. Jadi hanya sebagian, hanya 1, 2, dan 3 saja. Sedangkan yang ditanyakannya adalah setiap anggota C. Maka ini jawabannya juga tidak. Sehingga C itu bukan himpunan bagian dari A. Maka untuk himpunan bagian itu apa sih? Nah, jika dua buah himpunan A dan himpunan B, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Atau berlaku sebaliknya ya, himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A jika setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Nah, untuk himpunan bagian dinotasikan dengan huruf seperti huruf C, tapi agak lebar ya, C, atau kalau bukan himpunan bagian, huruf C-nya itu ada garisnya. Kita lanjut. Oke, dari yang tadi, maka dapat dinyatakan bahwa untuk himpunan bagian bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, untuk A himpunan bagian dari C, maka dituliskan A himpunan bagian dari C. Kemudian B himpunan bagian dari C, penulisannya seperti ini. A bukan himpunan bagian dari C, maka yang tadi lambang himpunan bagiannya ditambahkan garis. Untuk C bukan himpunan bagian dari A, maka sama tadi lambangnya ditambahkan garis. Jadi ini adalah lambang untuk himpunan bagian. Paham ya? Sekarang kita lanjut. Nah, untuk menyatakan banyaknya himpunan bagian. Artinya kita akan menentukan banyak himpunan bagian ya. Oke, Ibu punya himpunan A yang anggotanya hanya 1, angka 1 saja. Bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian? Nah, ini kita urut mulai dari himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong masuk ke dalam himpunan bagian? Ya, karena himpunan kosong merupakan himpunan anggota himpunan dari semua himpunan ya. Jadi yang pertama kalian tulis adalah himpunan kosong dulu. Kemudian yang memiliki 1 anggota. Karena himpunan A anggotanya hanya 1, maka yang ditulis hanya 1 saja. Sehingga banyak himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan 1. Sehingga untuk himpunan A yang memiliki 1 anggota, himpunan bagiannya ada 2 anggota. Kita lihat contoh yang kedua supaya lebih paham. Himpunan B ini terdiri dari anggotanya A dan B. Nah, untuk menentukan banyak himpunan bagian sama dengan himpunan yang A tadi ya. Kita tulis dulu himpunan kosong.
Himpunan kosong kan lambangnya kurung kurawal atau bilangan bulat yang di strip itu ya. Boleh kalian pakai yang mana saja. Kemudian kita cari yang memiliki satu anggota. Satu anggota saja berarti A saja himpunannya, kemudian B saja. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada karena hanya ada 2 anggota, berarti yang memiliki satu anggotanya hanya A saja dan B saja. Kemudian yang memiliki 2 anggota. Memiliki 2 anggota berarti A dan B, ya. Nah, Bu, bagaimana kalau B, A? Nah, A, B dengan B, A itu sama. Jadi kalau yang sama hanya cukup ditulis 1 kali saja. Ini tidak boleh double A, B dan B, A. Jadi yang tulis hanya 1 ya. Ada lagi nggak? Atau yang memiliki 3 anggota ada tidak di sini? Ya, tidak ada ya, karena maksimalnya hanya 2 anggota, maka kita tulis di sini juga hanya 2 anggota saja. Sehingga banyak himpunan bagiannya itu kita tulis mulai dari himpunan kosong, kemudian himpunan A, himpunan B, dan A, B. Sehingga untuk himpunan B yang memiliki 2 anggota, ternyata himpunan bagiannya ada 4. Oke, kita lihat contoh yang ketiga supaya lebih paham lagi ya. Yang C, anggotanya adalah merah, kuning, hijau. Ini juga sama urutannya ya. Yang pertama itu kita tulis himpunan kosong dulu. Himpunan kosong. Kemudian yang memiliki 1 anggota berarti merah saja, kuning saja, hijau saja. Yang memiliki 3 anggota, yang memiliki 2 anggota dulu ya. Itu adalah merah dan kuning, kemudian merah dan hijau, kemudian kuning dan hijau. Ini ada 3 ya, yang memiliki 2 anggota. Kemudian yang memiliki 3 anggota, maka kita tulis 3-3-nya, merah, kuning, dan hijau. Jadi di sini hanya cukup ditulis 1 kali. Ada lagi, apakah ada yang memiliki 4 anggota? Ya, karena ini ada 3, maka maksimalnya adalah 3 anggota saja. Sehingga jika kita tulis semua banyak himpunan bagiannya, yaitu mulai dari himpunan kosong, kemudian merah saja, kuning saja, hijau saja, merah kuning, merah hijau, dan kuning hijau. Kemudian merah, kuning, dan hijau. Ini semua anggota himpunan bagiannya adalah ada 8 anggota. Jadi yang masih belum paham silahkan diulangi lagi ya, dipelajari lagi. Nah, dari yang tadi kita daftar itu banyak himpunan bagiannya, kita bisa menentukan rumusnya. Bagaimana kalau misalnya himpunan anggota himpunannya ada sampai 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, kalian lumayan membuat himpunan bagiannya, mendaftarnya itu lumayan banyak. Nah, bagaimana caranya menentukan banyak himpunan bagian untuk anggota himpunan bagian yang anggotanya banyak? Kita lihat di sini. Untuk himpunan A yang banyak anggotanya 1, ternyata banyak himpunan bagiannya 2 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bisa dituliskan dalam 2 pangkat 1. Kemudian untuk yang kedua, yang banyak anggotanya 2 adalah 4, sehingga kalau dipangkatkan menjadi 2 pangkat 2. Untuk yang anggotanya 3, maka banyak himpunan bagiannya ada 8, sehingga kalau kita buat rumus itu menjadi 2 pangkat 3. Kalau kalian perhatikan dari banyak anggota dengan pangkatnya ini sama ya. Coba lihat, banyak anggotanya 1, maka pangkatnya 1. Banyak anggotanya 2, pangkatnya juga 2. Banyak anggota 3, maka pangkatnya juga 3. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa jika NA-nya sama dengan N, maka himpunan bagiannya itu 2 pangkat N. Ya, jadi tergantung jumlah anggotanya, maka dipangkatkan sesuai dengan jumlah anggotanya. Ibu kasih satu contoh lagi, misalnya jika NB atau jumlah anggota dari himpunan B-nya adalah 4, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16. Kalau misalnya jumlah anggotanya 7, maka jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 7.
dan seterusnya ya. Jadi pangkatnya itu sesuai dengan jumlah anggotanya. Itu adalah banyak himpunan bagian. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang untuk yang 2.3, maaf bukan yang terakhir. 2.3 yaitu himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa ini didasarkan dari banyaknya himpunan bagian. Karena himpunan kuasa adalah anggota-anggota dari himpunan bagian. Oke, kita tulis tadi ya, himpunan bagiannya apa saja. Untuk himpunan A, himpunan bagiannya kan terdiri dari himpunan kosong dan 1. Sehingga untuk himpunan kuasanya itu lambangnya adalah P. P, A, itu dibaca himpunan kuasa dari himpunan A. Maka ditulis anggota-anggota himpunan bagian dari himpunan A. Maka himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong dan 1. Kemudian untuk NPA itu apa? NPA adalah jumlah dari himpunan kuasa. Karena himpunan kuasanya ada 2, maka NPA atau jumlah dari himpunan kuasanya adalah 2. Begitu juga dengan himpunan B ya. Untuk PB artinya himpunan kuasa dari himpunan B. Maka kita tulis semua himpunan bagian dari himpunan B, yaitu himpunan kosong, A, B, dan AB. Maka jumlah dari himpunan kuasanya atau NPB-nya adalah 4. Kemudian yang C juga sama. Untuk PC atau himpunan kuasa dari C adalah semua anggota himpunan bagian dari C, yaitu himpunan kosong, merah, kuning, hijau, kemudian merah, kuning, merah, hijau, kuning, hijau, dan yang terakhir merah, kuning, hijau. Sehingga jumlah himpunan kuasanya adalah 8. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa himpunan kuasa itu apa? Himpunan kuasa adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA, dan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Kalau himpunannya B, maka PB, dan banyak himpunan kuasa dari himpunan B dilambangkan NPB, dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya A nama himpunannya. Nah, yang terakhir baru kesamaan dua himpunan. Dari tabel ini kita perhatikan ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A untuk yang nomor 1 anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B 1 dan 2. Kira-kira kedua himpunan ini sama atau tidak? Karena yang satu ada 3 anggota, kemudian yang B-nya hanya 1 dan 2 saja, tidak ada angka 3-nya, maka ini tidak sama. Untuk yang nomor 2 kira-kira sama atau tidak? Ya, untuk yang nomor 2 karena anggotanya sama ya. 3 di himpunan A ada, di himpunan B juga ada 3. Kemudian di himpunan A ada 2, di himpunan B juga ada 2, himpunan A ada 1, di himpunan B juga ada 1. Maka himpunan ini dikatakan sama. Yang nomor 3, coba kalian perhatikan, sama atau tidak? Ya, di himpunan A ada 1, 2, 3, 4, sedangkan di himpunan B hanya 1, 2, dan 3 saja ya. Maka ini sudah jelas bahwa dua himpunan itu tidak sama. Untuk yang nomor 4, himpunan A-nya A, B, C, sedangkan himpunan B-nya 1, 2, 3. Oh, ini sudah jelas sekali ya, bahwa himpunan A dan himpunan B-nya tidak sama. Yang nomor 5, PQRS dengan PRSQ sama tidak? Ya, sama ya. Ternyata himpunan P, anggota P itu di B juga ada, Q di B juga ada, R di B juga ada, S di B juga ada. Sehingga himpunan ini A dan B-nya adalah sama. Oke, dapat disimpulkan. Nah, dari sini jika dua himpunan A dan B dikatakan sama, jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A, maka dinotasikan A-nya sama dengan B. Nah, seperti contoh tadi ada ya, yang jika NA-nya sama dengan NB atau jumlah anggota A dengan jumlah anggota B-nya sama,
ada di poin 2, 3, dan 4, maka himpunan A dan himpunan B itu dinamakan ekuivalen. Kalau kalian perhatikan di sini nih 2, kemudian 4 dan 5 ya. Nah, nomor 2 kan sama-sama jumlahnya 3 anggotanya. Yang 4 juga 3 anggotanya, yang 5 juga 4. Sehingga jika banyak anggotanya sama, maka itu dinamakan himpunan yang ekuivalen. Sedangkan jika anggotanya masih itu-itu saja, itu maka dinamakan dua himpunan yang sama, atau setiap anggota A merupakan himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Bisa dibedakan ya antara anggota yang himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Kalau sama berarti anggotanya masih sama, kalau ekuivalen itu jumlah anggotanya yang sama. Paham sampai sini ya? Oke, yang masih belum paham nanti silakan dipelajari lagi, dibaca lagi, diulang lagi. Untuk latihannya, seperti biasa silakan tulis kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian kalian kerjakan di halaman 149, itu ada nomor 12, B dan C. Kemudian di halaman 148, silakan kalian kerjakan nomor 5, B dan D. Kemudian nomor 6 yang C.